Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman baca di channel banyakbaca.id dalam program Nyatat Tanya Ustadz, Tanya Dokter. dalam edisi Ramadan. Teman baca, pernah nggak sih kita tuh dengar orang bilang gitu, Ramadan tuh bulan kemenangan gitu ya. Tapi kadang kita bertanya-tanya dalam hati, kemenangan yang mana? Nah, karena kenyataannya banyak dari kita yang justru merasa Ramadan tuh berat tuh banget. Bangun sahur berat, menahan lapar dan emosi juga berat. Belum lagi menahan diri dari hal-hal yang biasa kita lakuin. Lalu muncul pertanyaan yang sederhana nih teman baca. Kalau Ramadan itu bulan kemenangan, siapa yang sebenarnya kita kalahkan? Apakah kemenangan itu soal berhasil puasa sebulan penuh? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Nah, karena seringkali setelah Ramadan telah usai gitu ya, kita tuh justru kembali ke kebiasaan lama gitu ya gak sih teman baca? Karena ibadah yang dulu rajin mulai berkurang, semangat yang dulu tinggi perlahan hilang. Jadi sebenarnya Ramadan kemenangan tuh seperti apa sih hubungannya? Apakah kemenangan itu terjadi saat Idul Fitri aja? Atau justru saat kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri? Nah, malam hari ini kita nggak cuma bahas yang sekedar teori aja nih teman baca. Kita mau bahas makna kemenangan yang sering kita lewatin. Tentang gimana Ramadan sebenarnya adalah latihan besar untuk menaklukkan diri sendiri. Supaya kita nggak cuma ngejalanin Ramadan sebagai rutinitas tahunan, tapi benar-benar memahami mengapa Ramadan disebut bulan kemenangan. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang Islam, supaya kita nggak cuma jadi generasi yang melek teknologi, tapi juga generasi yang paham makna di balik ibadah yang kita jalani. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Dani. Assalamualaikum, Mbak Rara. Waalaikumsalam, Ustadz. Gimana nih kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, hari ini sehat dan lancar, Mbak Rara. Sehat dan lancar, alhamdulillah. Nah Ustadz, kenapa nih bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan kemenangan? Apakah karena bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia ini? Atau karena ada makna gitu di balik dari kata kemenangan ini? Oke, kalau menurut saya lebih tepatnya itu bulan tarbiyah, Mbak Rara. Bulan pendidikan ketakwaan. Jadi, kalau saya ibaratkan Ramadan itu sebagai sebuah program, sebuah sekolah, Mbak Rara. Yang namanya sekolah, dia menyelenggarakan pendidikan. Ketika murid-muridnya sudah menjalani pendidikan, katakanlah sudah 6 tahun, atau kalau kuliah 4 tahun, kemudian dia berhak untuk merayakan hari kelulusannya atau disebut dengan graduation. Nah, begitupun juga dengan Ramadan. Ramadan itu sebagai sebuah madrasah ketakwaan. Ketika umat muslim sudah menjalani program di dalam Ramadan itu, yaitu menjalankan ibadah puasa dan program ibadah sunnah lainnya, maka ketika dia sudah melaksanakan itu selama 1 bulan lamanya, maka mereka berhak untuk meraih kemenangan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbak Rara, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu adalah kebahagiaan ketika dia sudah berbuka, atau ketika dia sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian datanglah hari raya Idul Fitri, maka dia senang karena dia sudah meraih kemenangan. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia berpuasa dan dia menghadap Rabb-nya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berpuasa. Oh, jadi Idul Fitri ini dibilang, dan Ramadan ini dibilang bulan penuh kemenangan karena seperti kita lagi sekolah, ada graduation, ada kelulusan, dan ketika kita lagi puasa selama 30 hari lamanya gitu ya, dan ada Idul Fitri gitu pas akhirnya. Nah, Idul Fitri ini disebutnya graduation gitu ya, kalau misalnya lagi sekolah, kalau menempuh pendidikan gitu ya. Betul, Mbak Rara. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, kemenangan seperti apa sih yang dibilang
umat muslim apakah cuma menahan hawa nafsu doang, menahan lapar doang, menahan haus doang, apa ada makna sendiri gitu di balik itu? Oke. Memang secara lahiriah Mbak Rara, ketika seseorang telah melaksanakan ibadah puasa, ya dia dengan menahan lapar, menahan haus gitu kan, dan dia sudah lakukan itu selama 1 bulan, maka dia berhak meraih kemenangan secara lahiriah Mbak Rara. Tapi tentu secara hakikat belum tentu Mbak Rara. Karena begini, seperti orang sekolah, itu kan muridnya macam-macam Mbak Rara. Ada yang dia cuma jalanin kewajibannya aja. Dia masuk, tapi dia ketika ngerjain PR nggak ngerjain PR gitu kan. Kemudian disetrap. Tapi lulus nggak? Lulus, ya kan? Maka secara lahiriah, orang yang hanya menahan lapar dan haus, tapi juga ternyata ibadahnya ibadahnya malas-malasan dan lain sebagainya, bisa dikatakan meraih kemenangan nggak? Bisa. Tapi diibaratkan murid yang cuma dah hadir, belajarnya males gitu kan, dan lain sebagainya, dia tetap lulus gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, belum tentu. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja Mbak Rara. Tapi di situ ada esensinya. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat terdahulu. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Jadi di situ sebenarnya di dalam ibadah puasa itu ada visinya Mbak Rara. Visinya itu adalah ingin Allah memprogram puasa di bulan Ramadan untuk mencetak umat muslim yang bertakwa. Visi besarnya itu. Sebagaimana sekolah, tentu sekolah juga punya visi dong, ya kan? Nah, begitupun juga dengan Ramadan. Punya visi yaitu mencetak umat muslim yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apa itu makna takwa? Ya kan? Ulama mengatakan al-imtitsalu bi awamirillah wajtinabu binawahi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Kita bisa lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi Mbak Rara, kalau kita baca Al-Qur'an di surah Al-Baqarah diawali Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ingat ya Mbak Rara, visi dari Allah memerintahkan kita berpuasa adalah untuk menjadikan kita insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa itu apa, ya kan? Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia menginfakkan apa yang diberikan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kitab-kitab sebelumnya. Nah, intinya apa? Banyak ayat yang menjelaskan tentang al-muttaqin, tapi pada intinya adalah yang dimaksud dengan bertakwa itu ada dua hal, yaitu beriman dan beramal soleh, Mbak Rara. Jadi, misi dari puasa itu untuk menjadi insan yang bertakwa, kita harus meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki karakter soleh. Soleh itu baik secara individual, misalnya kita beribadah puasa, kita beribadah sholat, dan lain sebagainya, yang manfaatnya untuk diri sendiri, tapi juga soleh secara sosial, yaitu dengan kita memberikan empati kepada orang yang kesusahan, menginfakkan harta kita kepada mereka, dan lain sebagainya. Maka dari itu, esensi dari ibadah puasa adalah, yaitu peningkatan keimanan kita,
dan kita memiliki karakter kesolehan sehingga kita mampu menjadi insan yang bertakwa, dan dialah orang yang pas untuk meraih kemenangan itu secara sejati. Masya Allah, jadi berarti kemenangan yang dimaksud adalah mencetak orang-orang yang bertakwa di saat bulan Ramadan gitu ya. Dan bertakwa itu ada amal soleh dan juga bertakwa imannya juga, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz, kalau misalnya yang tadi kita bilang, kalau misalnya Idul Fitri adalah graduationnya anak-anak sekolah gitu misalnya. Nah kalau misalnya case-nya ini adalah perempuan yang sedang halangan, kayak gitu. Nah itu apakah bisa kita sebut Idul Fitri adalah masa kemenangannya juga, atau hanya orang-orang yang 30 hari aja nih, atau gimana nih Ustaz? Oh tidak, tentu bagi wanita yang memang memiliki halangan, dan itu sifatnya alamiah ya Mbak Rara, bukan kepengennya wanita tersebut, karena ini merupakan siklus yang berjalan secara alami dan itu di luar dari kehendak seorang perempuan, ya kan? Maka dari itu, ketika dia memiliki halangan haid, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi kemudian diganti di hari yang lain, ya kan? Akan tetapi ketika dia berada dalam kondisi suci dan dia menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka dia juga berhak untuk menyandang sebagai orang yang bertakwa ketika dia menjalankan ibadah dengan baik, dan dengan itulah dia berhak untuk meraih kemenangan yang hakiki itu tadi Mbak Rara. Tapi tetap berhak meraih kemenangan gitu ya. Betul Mbak Rara. Nah Ustadz, gimana nih case-nya kalau misalnya kita mau memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang tadi saya bilang mau bertakwa gitu ya, menambah imannya, tapi ada godaan setan gitu, misalnya teman-teman kita yang lagi haid yang tadi saya bilang tuh banyak yang ngegoda apa namanya untuk makan, minum kayak gitu, atau kayak misalnya godaan gosip, ngegibah, ngegibah atau yang lain sebagainya. Itu apa namanya, godaan tuh banyak banget gitu ya di bulan Ramadan. Katanya setan itu dipenjara di bulan Ramadan, tapi terasa godaannya tuh banyak banget gitu. Apakah gimana nih Ustadz? Mbak Rara, memang ada sebuah hadis yang mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi, ketika datangnya bulan suci Ramadan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu, Mbak Rara. Nah, kalau kita melihat penjelasan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa bisa jadi hadis ini bermakna hakikat. Jadi bermakna sebagaimana redaksi hadisnya, bahwa ketika Ramadan dan dengan kemuliaan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan kemudian mengikat atau membelenggu setan-setan untuk tidak menggoda manusia. Akan tetapi bisa juga dimaknai secara majazi, bukan arti sebenarnya. Yang dimaksud dengan pintu surga itu dibuka, artinya bahwa pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak dan tersebar di bulan Ramadan. Misalnya Mbak Rara, artinya ketika kita menjalankan suatu ibadah dan itu bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam, gitu kan? Kemudian yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup, ya kan? Artinya karena ada hadis mengatakan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena Allah dan mengharapkan pahala, maka ganjarannya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya dosa itu yang mengantarkan kita kepada pintu neraka, sementara ketika kita menjalankan ibadah puasa karena niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dosa-dosa kita diampuni, dan dengan pengampunan itu maka pintu neraka itu tertutup bagi kita. Artinya kita masuk surga gitu Mbak Rara. Kemudian maksud dari setan-setan itu dibelenggu artinya adalah ketika kita berpuasa itu akan mempersempit godaan yang masuk kepada kita dari setan. Nah, tapi pertanyaannya kan seringkali begini ya. Katanya puasa itu
bisa mempersempit godaan setan. Atau tadi yang Mbak Rara katakan, katanya di bulan puasa setan itu diikat gitu kan. Kok masih banyak maksiat? Nah, yang harus kita sadari bahwa godaan itu bukan cuma dari setan, Mbak Rara. Ada di surah An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang meniupkan godaan keraguan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setannya itu bukan cuma dari golongan jin, tapi ternyata manusia. Barangkali circle kita justru yang mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, karena itulah bisikan dari kawan-kawan kita yang kurang baik, gitu kan, Mbak Rara. Nah, kemudian selain itu bisa jadi ketika kita berada di circle yang baik, beribadah, berada di keluarga yang baik, taat menjalankan ibadah, tapi ternyata kita juga masih malas. Nah, barangkali di Ramadan itu memang sifat aslinya kita malas, Mbak Rara. Kenapa tuh, Ustaz? Iya, karena kan misalnya setan itu dibelenggu, kemudian atau ketika kita berpuasa itu mempersempit jalan setan untuk menggoda kita. Tapi ketika kita berpuasa kita juga malas-malasan untuk ibadah misalnya. Artinya bisa jadi memang itu sifat asli kita, malas, Mbak Rara. Apa karena kekenyangan makan gitu ya, makan sahur, makan buka. Bisa jadi kita mau tidur mulu bawaannya, Ustaz. Ya mungkin tidur, ngantuk dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa jadi di Ramadan itu kita ditunjukin sifat asli kita. Sifat asli kita itu barangkali memang malas. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya malas itu harus kita lawan, gitu kan. Kalau untuk mengubah sesuatu ya harus dimulai dari perubahan kita sendiri. Begitu, Mbak Rara. Jadi rasa malas itu bisa kita rubah dari kita sendiri ya, Ustadz. Betul. Karena ada banyak orang yang bilang kalau misalnya di bulan puasa itu maksiat, wah ini mah godaan setan. Padahal kan bukan godaan setan doang ya, Ustadz. Iya. Ada juga godaan jin dan juga manusia. Iya, godaan teman. Dari lingkungan, iya benar, dari lingkungan kita, kayak gitu ya, Ustadz. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Bener gak sih kalau misalnya orang yang sering ngelakuin kesalahan di bulan puasa Ramadan ini masih bisa ngeraih kemenangan, atau hanya orang-orang yang nggak bisa atau hanya orang-orang yang nggak ngelakuin kesalahan aja nih bisa dikatakan kemenangan, apa gimana, Ustaz? Oke. Jadi ada sebuah kalimat al-insanu makanul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, Mbak Rara. Insan itu, manusia dalam bahasa Arab itu insan, berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Maka dari itu memang sifatnya manusia itu pada dasarnya itu lupa dan khilaf, Mbak Rara. Nah, akan tetapi berkaitan dengan hal yang tadi, gitu kan, ketika dia menjalankan ibadah puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu dia lakukan, meskipun dalam hal ibadah yang lainnya dia malas-malesan dan lain sebagainya, dia berhak nggak untuk meraih kemenangan? Dia berhak meraih kemenangan, Mbak Rara. Sebagaimana anak sekolah yang tadi, dia cuma datang aja, belajarnya malas-malesan, di sekolahnya nakal, tidur aja gitu kan, tapi waktunya lulus mah lulus gitu kan. Nah, itu yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu meninggalkan kewajibannya, dia meninggalkan ibadah puasanya, dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya, maka tidak ada kemenangan tanpa ada perjuangan. Betul. Artinya dia sejatinya tidak berhak untuk menyandang sebagai orang yang menang, karena memang tidak ada perjuangan yang dia lakukan. Seperti itu, Mbak Rara. Berarti harus ada perjuangan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, terutama kita melakukan ibadah di bulan puasa dengan cara ibadah, banyakin ngaji, banyakin sholat gitu ya, Ustadz. Bukan hanya kita nunggu-nunggu THR doang ya, iya. Tapi juga ibadah kita perkuat ya, teman baca. Nah, Ustadz, gimana nih, banyak orang di bulan puasa ini kuatnya tuh di awal-awal doang gitu, kayak semangat banget gitu di awal bulan puasa. Pas mau bulan puasanya kayak nggak sabar gitu, ih dikit lagi bulan Ramadan, nggak sabar puasa, nggak sabar ngelakuin hal-hal yang baik gitu di bulan puasa. Tapi pas di pertengahan itu malah imannya goyah, kayak ini kapan ya Idul Fitri, kayak belum berapa jam di sahur kayak ini kapan ya buka puasa gitu. Jadi kayak godaan setannya banyak, godaan jin dan manusianya juga banyak. Itu gimana nih, Ustadz? Ya, memang yang namanya kita
beribadah, Mbak Rara, tentu di situ ada ujiannya. Tapi tentu ketika kita mampu melewati ujian tersebut, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kita. Itu yang harus kita pahami, Mbak Rara. Nah, berkaitan dengan hal itu, memang terlebih di era modern ini, Mbak Rara, banyak godaan bagi orang yang berpuasa, Mbak Rara. Ya, entah misalnya kita berada di circle yang memang tidak puasa, gitu kan? Atau memang kita ibadah puasa, tapi kita malas melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang justru dianjurkan ketika dilakukan di bulan suci Ramadan, gitu kan? Misalnya undangan bukber, Mbak Rara, ya kan? Kemudian kita lebih suka scroll sosmed, scroll TikTok, lihat Velocity Ramadan, gitu kan? Ramadan Core biasanya. Ramadan Core dan lain sebagainya, ketimbang kita membuka Al-Quran, gitu kan? Tentu itu adalah bagian daripada kendala atau ujian yang kita hadapi di era modern ini, gitu kan? Maka bagaimana cara kita untuk Untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini yang awalnya semangat, kemudian konsisten sampai di akhir bulan suci Ramadan. Pertama tentu kita harus tajdidun niyah. Jadi memperbarui niat kita setiap hari, Mbak Rara. Bahwa kita berpuasa adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari ridha Allah, maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan hal-hal yang sifatnya sunnah dan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, barangkali Mbak Rara, kita itu seringkali bosen dalam beribadah karena ketika kita menjalankan ibadah langsung banyak. Sering nggak Mbak Rara? Misalnya Mbak Rara ya, kita nggak terbiasa beribadah baca Quran, kemudian kita baca Quran langsung berapa juz gitu ya? Sehari 5 juz dan sebagainya, tapi lama-lama mulai jenuh, ya kan? Maka dari itu kita bisa melakukan target ibadah sedikit tapi konsisten. Sedikit tapi konsisten. Misalnya kita baca Al-Quran, meskipun kita tidak targetin untuk khatam, tapi paling tidak kita baca Al-Quran sehari 1 halaman, atau kalau nggak kuat setengah halaman, tapi itu harus konsisten paling tidak, Mbak Rara. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang sedikit tapi dilakukan secara konsisten. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita membangun atau kita memposisikan diri berada di circle yang mendukung kita untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, gitu kan? Karena hal yang paling mempengaruhi bagi psikologi kita adalah lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu semangat, maka kita akan semangat. Sebagaimana Mbak Rara, kalau kita sekolah, ya paling tidak sedikit banyaknya kita belajar di sekolah karena kita bareng-bareng, lingkungannya lingkungan belajar. Tapi ujian sesungguhnya ketika kita sudah lulus, apakah kita masih mau belajar, ya kan? Maka kita harus membangun atau berada di circle yang mendukung kita. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Itikaf. Ya, baik itu diisi dengan itikaf, diisi dengan banyak sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Terlebih di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, itu ada satu malam yang sangat mulia, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya kan? Apalagi terlebih banyak bonusnya di bulan suci Ramadan. Jadi bonus itu bukan cuma di mall, Mbak Rara. Bukan cuma promo THR gitu ya. Karena semangat puasa di awal, kemudian di akhir itu melihat, wah banyak promo nih di mall nih, belanja akhirnya sholatnya terbengkalai dan lain sebagainya, kan? Sesungguhnya banyak promo di bulan suci Ramadan yang kita bisa manfaatkan dan untuk memotivasi kita untuk terus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh maksimal. Tapi Ustaz, saya menyinggung perkataan Ustadz yang tadi kita jangan terus ibadah banyak gitu.
Karena kalau misalnya banyak takutnya jenuh gitu kan. Harus sedikit-sedikit tapi jadi bukit gitu ya selama 30 hari yang konsisten. Tapi boleh gak sih Ustadz kalau misalnya kita puasa tuh 1 hari 1 juz, itu boleh gak Ustadz? Sangat boleh sekali Mbak Rara. Jadi makin banyak ibadah tentu pahalanya makin besar, dan tentu hal itu sangat dianjurkan Mbak Rara. Kalau kita kuat silahkan, monggo gitu Mbak Rara. Tapi terlepas itu kita juga harus liatin pelajari juga makna dari ayat itu apa, terus juga terjemahannya seperti apa gitu ya Ustaz? Itu juga bagus Mbak Rara. Jadi artinya apapun itu amal kebaikan itu sangat baik dilakukan, yaitu tadi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak di bulan suci Ramadan, dan kita melakukan amal baik itu tentunya mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu Mbak Rara. Nah, ngomongin tadi soal godaan setan ya nih Ustadz, gimana sih cara kita tuh ngatasin dan juga cara mengalahkan rasa malas nih di bulan suci Ramadan ini? Oke, ya tentu rasa malas itu bisa kita atasi ya tentu dengan kita lawan rasa malas itu Mbak Rara. Dimulai dari diri kita sendiri, ya kan? Ya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah kebiasaan kita kalau kita sendiri tidak mau memulainya. Maka tidak ada perubahan tanpa permulaan. Begitu Mbak Rara. Maka yang harus kita lakukan adalah kita lawan rasa malas itu dan kita paksa. Memang kebaikan itu harus dipaksa dulu Mbak Rara. Kalau kita nggak mau memaksakan diri, maka kita nggak akan pernah memulai kebaikan itu sendiri. Akan tetapi efeknya ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi suatu hal yang ringan, gitu kan? Maka tentu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung dengan lingkungan yang baik yang mendukung kita untuk berbuat amal soleh. Jadi harus niatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Ustadz. Ya. Tapi kalau misalnya kita udah mau berjuang mendekatkan diri kepada Allah gitu, mau mengalahkan rasa malas itu sendiri gitu ya. Tapi kadang ada aja gitu teman-teman kita yang kayak ayo main yuk, ayo ngabuburit yuk kemana. Tapi padahal kita lagi lagi zikir atau lagi baca Quran misalnya, terus digoda lah sama teman-teman kita yang mau ngumpul. Itu gimana sih Ustadz? Ya, artinya begini Mbak Rara. Kita mau ikut ajakan teman ataupun tidak, itu semua tergantung kepada kita, dan itu adalah sifatnya pilihan bukan kewajiban Mbak Rara. Yang harus kita pahami, kita tidak wajib untuk ikut kawan-kawan kita gitu kan. Sementara kita sedang beribadah sunnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu sifatnya pilihan, maka kita pilih untuk tidak mengikuti karena itu bukan suatu kewajiban Mbak Rara. Akan tetapi boleh nggak sih sesekali kita ikut ngabuburit? Ya boleh-boleh aja Mbak Rara kan, karena kita juga manusia, kita juga ada rasa jenuh, kita pengen ada semacam refreshing, meskipun dengan hal yang sederhana gitu kan, keliling nyari takjil, ngabuburit dan lain sebagainya, itu hal yang nggak masalah juga gitu Mbak Rara. Berarti nggak masalah ya antara misalnya kita lagi mendekatkan diri kepada Allah dan kita juga ngumpul sama teman-teman untuk ngabuburit gitu. Tapi kita juga harus imbangi itu semua gitu ya Ustadz. Betul Mbak Rara. Nah, menurut Ustadz tanda-tanda bahwa seseorang nih benar-benar berhasil menang melawan dirinya sendiri selama bulan Ramadan ini apa nih Ustadz? Jadi Mbak Rara, saya senang mengibaratkan Ramadan itu sebagai madrasah gitu kan. Nah, artinya ketika seseorang menjalankan pendidikan di sekolah, tapi dia yang penting hadir aja, tapi belajarnya males-malesan, jarang mengerjakan PR dan lain sebagainya, tentu ketika di sekolah itu tidak meninggalkan bekas. Beda dengan seseorang yang dia belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh, dia banyak baca buku dan lain sebagainya, maka ketika dia sudah lulus dari sekolahnya atau kuliahnya, kebiasaan baca bukunya itu tidak akan hilang. Demikian juga seseorang yang berpuasa Mbak Rara, kalau dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia dapat kemenangannya, tapi tidak ada bekasnya. Berbeda hal dengan orang yang
menjalankan ibadah puasa dengan kesungguhan, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada bekasnya. Hal-hal yang dilakukan misalnya Mbak Rara di bulan Ramadan selain ibadah puasa dihiasi dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat malam dan lain sebagainya, itu akan membekas ketika dia sudah melewati bulan Ramadan, Mbak Rara. Maka apa sih tanda-tandanya bahwa dia itu sudah meraih kemenangan di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ibadah itu bagi dia akan terasa ringan, Mbak Rara. Karena dia jalani itu dengan kesungguhan. Dan bekasnya itu, karena dia sudah menjadi sebuah kebiasaan selama 1 bulan, maka ketika dia melakukan ibadah di bulan yang lainnya, hal-hal yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka bagi dia akan terasa ringan. Kemudian yang kedua, dia akan menjalani ibadah dengan istiqomah. Karena dia lakukan itu di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar untuk untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaannya. Nah, kemudian tanda yang ketiga barangkali Mbak Rara, dia akan menjadi orang yang mampu mengendalikan emosinya dan juga memiliki empati terhadap sesamanya. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan, ibadah puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita. Selain itu, di dalam ibadah puasa, kita diajarkan untuk prihatin. Jadi, kita nggak makan Mbak Rara dari pagi sampai sore, sampai datangnya waktu maghrib, itu kita diajarkan untuk merasakan orang yang memang susah, bahkan hari-harinya aja untuk makan itu sulit Mbak Rara. Nah, itulah tanda-tanda yang dikatakan sebagai tanda-tanda orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya, menahan hawa nafsunya, dan dia mampu memaafkan orang lain. Kemudian dia memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Seperti itu Mbak Rara. Jadi kita tuh harus nikmatin prosesnya ya Ustadz. Kayak misalnya orang sekolah itu harus benar-benar rajin belajar agar kelulusannya itu ada ada bekasnya gitu. Betul, ya Ustadz, yang tadi Ustadz bilang. Terus sementara kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini perbanyak ibadah gitu ya, nikmatin proses ibadahnya agar kita pas bulan agar pas Idul Fitri ini ada bekasnya gitu, kayak bakalan kangen gitu ya. Karena saya waktu tahun 2000 berapa gitu, saya 2023 kalau nggak salah atau 2022 itu saya lomba pidato Ustadz. Nah itu saya di 30 hari Ramadan itu saya ngapalin naskah pidato gitu, dan itu secara konsisten dan kebawa sampai pas abis bulan Ramadan gitu. Saya ingin lomba-lomba terus gitu, karena itu meninggalkan bekas, karena saya ngelakuinnya konsisten gitu, ngapalin kayak gitu, dan kayak ada rasa kangennya tersendiri gitu. Rasa kangennya ya Mbak Rara, ada bekasnya ya Mbak Rara ya. Jadi kayak kangen ya bulan Ramadan tahun sekian saya ngelakuin hal yang bermanfaat kayak gitu Ustadz. Nah selanjutnya nih Ustadz, kalau misalnya bulan Ramadan ini bagi beberapa orang cuman menahan hawa nafsu doang, cuma menahan lapar dan aus doang gitu ya. Nah gimana sih biar supaya Ramadan ini tuh jadi benar-benar bulan kemenangan? Iya, barangkali Mbak Rara, bagi seseorang yang hanya beranggapan bahwa puasa cuma nahan haus dan lapar, karena dia tidak memahami esensi dari puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Esensi kita berpuasa adalah yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita Mbak Rara. Jadi ya yang tadi saya katakan bahwa kita didorong untuk menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa itu apa? Insan yang selalu meningkatkan kualitas keimanannya dan senantiasa beramal soleh, ya kan? Maka dari itu bagi orang yang menilai bahwa puasa itu hanya sekedar itu, maka sesungguhnya dia tidak memahami esensi dari ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada
umat muslim di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, untuk agar kita berpuasa itu secara berkualitas, kita pertama harus tahu esensinya dulu, Mbak Rara. Yaitu esensinya yang tadi, ya kan? Untuk meningkatkan keimanan, dan kedua, menjadi pribadi yang solih, baik solih secara individual atau solih secara sosial, yaitu ada rasa empati terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, gitu kan? Maka ketika kita sudah memahami esensi itu, kemudian yang kedua adalah kita berikhtiar untuk menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Mbak Rara. Jadi esensinya itu harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Ustadz, Iya. mendekatkan diri kepada Allah. Betul, Mbak Rara. Nah, kenapa nih Ustadz? Beberapa orang tuh merasa di bulan suci Ramadan ini ya mereka beribadah terus nih kepada Allah. Tapi ketika bulan Ramadan ini telah berakhir, ya udah menjalani hidup seperti biasa gitu, kayak enggak terlalu sedekat itu sama Allah pada saat di bulan Iya. Ramadan. Tapi pas setelah bulan Ramadan kayak ya udah nggak ada apa-apanya gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Oke, mungkin barangkali ini Mbak Rara, karena ada semacam vibes atau suasana ya, suasana yang terbangun ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Seperti kita sekolah, kalau kita melakukannya bareng-bareng Mbak Rara, kita disuruh baca buku dengan teriak-teriak, suara keras, kita senang karena dilakukannya secara Bersama-sama. bersama-sama. Begitupun kita menjalani pendidikan di bulan suci Ramadan, kita melakukan ibadah puasa, itu kita lakukan secara bersama-sama. Maka seakan-akan ibadah ini lebih mudah dilakukan ketika di bulan suci Ramadan, ya kan? Terlebih di malam harinya ada sholat tarawih berjamaah, dilanjut dengan sholat witir. Kadang ada juga yang melanjutkan dengan tadarus bersama dan lain sebagainya, karena itu dilakukan secara bersama-sama, Mbak Rara. Nah, akan tetapi ujian sesungguhnya adalah bukan di bulan suci Ramadannya, justru pasca bulan suci Ramadannya. Ya kan? Bagi sebagian orang itu merasa berat, karena bayangin Mbak Rara, kita di bulan suci Ramadan, kita bisa 30 hari atau 1 bulan kita bisa full menjalankan ibadah, tapi barangkali pasca Ramadan kita menjalankan ibadah Senin Kamis saja masih susah, Mbak Rara. Ya kan? Terlebih ketika kita berpuasa, orang-orang di sekitar kita tidak melakukan ibadah sunnah yang sama sebagaimana kita, maka itu akan terasa berat gitu, Mbak Rara. Maka dari itu, ya itu tadi, ketika kita menjalankan kesungguhan beribadah di bulan suci Ramadan, itu akan meninggalkan bekas, ya kan? Kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari pasca di bulan suci Ramadan, gitu. Iya Mbak lagi Rara. Ustadz, bener banget nih. Kalau misalnya saya nih puasa kodo kan sendiri ya Ustadz, nggak bersama-sama. Iya. Dan itu ngerasanya godaannya tuh banyak banget. Kayak misalkan saya lagi keluar nih di jalan itu banyak banget makanan. Iya. Tapi kan kalau misalnya lagi bulan suci Ramadan ini kan makanan ya udah adanya di sore hari menjelang Iya. buka puasa itu kebanyakan kan. Udah gitu kayak misalnya pas istirahat ngelihat teman-teman yang lagi makan, itu kan kita sendiri kodo gitu ya, atau enggak Iya. misalnya Ustadz lagi puasa sunnah gitu kan. Itu kerasa banget tantangannya gitu lah ya Ustadz kalau nggak bareng-bareng dilakuinnya. Iya, kan ngerasain ya Mbak Rara ya. Akhirnya puasa kodonya ditunda lah, ntar besok dan lain sebagainya, sampai mau menjelang masuk Ramadan, karena ada the power of kepepet, akhirnya dia mampu untuk mengkodo puasanya di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban gitu ya Mbak Rara ya. Tapi jangan sampai hari Isyak ya. Hari Isyak atau Syik tuh? Iya, Yaumus Syak. Iya, Jadi Yaumus itu di tanggal 30 Sya'ban. Karena semestinya bulan itu normalnya 29 hari Mbak Rara. Tapi terkadang ketika dilihat hilalnya itu ternyata ketutupan awan, maka digenapkan menjadi 30 hari gitu kan. Nah, karena masuk 30 hari ini jadi hari yang
yang penuh keraguan. Keraguan. Apakah dia masih bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan suci Ramadan gitu. Oke. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih untuk sebagian orang yang lain gitu ya, ngerasa bulan Ramadan ini momen yang paling menenangkan gitu, Ustaz. Tapi sementara sebagian orang yang lain ngerasain bulan suci Ramadan ini bulan yang ya udah biasa aja sama seperti bulan-bulan yang lain gitu. Nah, itu gimana nih, Ustaz? Oke. Tentu di bulan suci Ramadan hal yang paling utama adalah niat kita di awal, Mbak Rara. Ketika kita meniatkan diri untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam menjalankan ibadah. Tapi kalau bagi orang yang biasa-biasa saja, udahlah Ramadan ya puasa-puasa gitu kan, menjalankan seadanya, maka bagi dia itu hal yang biasa saja gitu kan, rutinitas biasa, nanti kalau udah selesai ya udah selesai gitu kan. Nah, kemudian bagi orang yang menganggap atau merasakan ketenangan beribadah di bulan suci Ramadan, karena memang bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, Barara. Misalnya, tentu yang tadi hadis yang saya sampaikan, bahwa di bulan suci Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya adalah pintu rahmatnya itu terbuka luas dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentang bagi kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa itu juga bisa mendorong kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk memperbanyak ibadah, kemudian menempa diri di bulan yang suci untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Ramadan itu banyak diskonnya, Mbak Rara. Kalau bahasanya mall mah ya kan banyak diskonnya. Belum lagi, Mbak Rara, ada namanya Lailatul Qadar, ya kan? Kemudian Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang dimana ibadah kalau kita dapat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik ibadahnya dari 1000 bulan, ya kan? Maka dengan vibes yang semacam itu di bulan suci Ramadan, itu akan menjadi waktu yang tenang bagi kita, waktu yang memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena sebagian orang itu merasa bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh momentum, dan dalam hal ini momentumnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh diskon yang tadi Ustadz bilang gitu ya. Rahmatnya terbentang luas, maghfirahnya terbuka gitu kan. Maghfirah itu ampunan, Barara gitu kan. Seperti itu. Ustadz, apa kalau misalnya kita bulan puasa ini kan banyak silaturahmi sama keluarga, sama saudara, bahkan sama teman yang udah lama nggak bertemu gitu, kayak misalnya kita bukber SMP, bukber SD, bukber SMA, itu kan banyak banget ya Ustadz. Udah gitu munggahan sama saudara. Nah, apakah di bulan suci Ramadan ini adalah ajang untuk kita mempererat tali silaturahmi kita kepada orang-orang yang udah lama kita nggak ketemu gitu, ataukah gimana nih Ustadz? Baik, Mbak Rara. Memang terkhusus ya, wabil khusus di negara kita ini, Mbak Rara, bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar momentum kita memperbanyak ibadah, tapi juga ternyata menjadi momentum untuk kita memperbanyak silaturahim, ya Mbak Rara ya. Bahkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sendiri, itu ada tradisi munggahan ya Mbak Rara. Iya, betul. Ada juga sebagian umat muslim yang dia itu berziarah dulu ke ke makam orang terdekatnya, kemudian dia berkeliling ke saudara-saudaranya meminta maaf agar memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang gitu kan. Kemudian ternyata juga di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum silaturahim yang bagus gitu Mbak Rara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya
dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Terlebih Mbak Rara, ketika kita terjadi gesekan dengan kawan kita, dengan saudara kita, maka silaturahim itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan. Maka ada dua keutamaannya, kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Mbak Rara, kita jangan ragu Mbak Rara. Ketika kita misalnya ada konflik dengan kawan, kemudian dengan saudara dan lain sebagainya, jangan ragu dan jangan gengsi untuk memulai pembicaraan Mbak Rara, untuk memulai silaturahmi, untuk memulai memberikan salam. Karena kata Rasulullah begini, man bada'a bis salam fahuwa aula billahi wa rasulih. Barang siapa yang memulai salam terhadap saudaranya, dia adalah orang yang lebih utama di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silaturahim adalah hal yang baik, dan juga kalau bisa, karena ini adalah sebuah kebaikan, maka kita harus berlomba-lomba siapa yang harus memulai kebaikan duluan. Maka saya harus menjadi pelopor kebaikan itu, Mbak Rara. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah lama nggak komunikasi ke kita, tiba-tiba ngechat nih Ustadz, bulan suci Ramadan. Assalamualaikum, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Itu gimana Ustadz? Ini konteksnya bercanda atau beneran Mbak Rara? Ada yang beneran mungkin ya Ustadz? Oh iya, ya artinya begini. Boleh gak sih kita membantu orang, ya kan, pertanyaannya? Ya tentu sangat boleh Mbak Rara, kalau kita punya keluasan rezeki, ya kan? Tapi seringkali juga Mbak Rara, ketika kita memberikan kebaikan, terlebih kita rutin memberikan kebaikan, itu kadangkala orang yang diberikan kebaikan itu menganggap bahwa itu adalah kewajiban kita. Sehingga kita seringkali dimanfaatkan. Maka pilihan kita, ya kita mau memberikan pelajaran, ya artinya sesekali kita tidak memberikan pinjaman, terlebih juga misalnya dia itu minjem tapi ternyata tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi gitu Mbak Rara, ya kan? Iya. Maka hal itu adalah pilihan kita. Kita boleh membantunya, juga boleh juga tidak, tapi bukan dalam artian karena kita tidak mempunyai rasa empati, tapi juga dalam artian kita memberikan pelajaran kepada dia gitu kan. Seperti itu Mbak Rara. Jadi itu adalah pilihan kepada diri kita sendiri ya Ustadz. Apakah kita minjemin atau enggak gitu ya. Tapi itu kalau beneran ya Mbak Rara ya, beneran minjem. Bener-bener. Lihat dulu track recordnya, ada orang yang pernah dia pinjemin dan bayar atau enggak gitu ya Ustadz. Iya, biasanya nggak pernah dibalikin ya kan. Nah Ustadz, kalau misalnya nih bulan Ramadan katanya adalah bulan pengampunan, bulan penuh kemenangan. Nah langkah awal apa sih yang bakalan kita lakuin untuk memulainya gitu Ustadz? Oke, langkah awalnya tentu sebenarnya satu sih Mbak Rara. Kita menjalankan ibadah puasa dengan kesungguhan, ya kan? Maka dari itu semuanya akan merembet tuh Mbak Rara. Kalau kita benar-benar ingin menjalankan ibadah puasa dengan kesungguhan, maka selain kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa haus, kita juga akan menahan hawa nafsu kita Mbak Rara. Yang tadinya hari-hari biasanya ngegibah, ngegosip, ya kan? Karena kita ingin puasa kita berkualitas, akhirnya ditahan, ya kan? Atau juga karena juga ibadah puasa kita ingin diiringi oleh ibadah-ibadah yang sunnah, akhirnya kita juga menjalankan ibadah yang sunnah. Maka hal yang sederhananya ya kita tanamkan di dalam hati, kita ingin menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan penuh kesungguhan. Itu aja Mbak Rara. Jadi jalanin ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan bersungguh-sungguh gitu ya Ustaz. Iya. Nah Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih, gimana sih cara biar supaya bulan suci Ramadan ini menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan gitu Ustadz? Oke, jadi begini Mbak Rara, barangkali ketika kita belum memasuki bulan suci Ramadan, kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita itu sangat buruk misalnya. Ibadahnya bolong-bolong, apalagi puasa sunnah dan lain sebagainya, ya kan? Maka Ramadan itu adalah momentum kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita,
kualitas ibadah kita, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita, Mbak Rara. Kenapa? Di bulan suci Ramadan kita diuntungkan karena kita menjalankan ibadahnya rasanya secara bersama-sama. Berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan, ya kan? Itu akan terasa berat. Maka manfaatkan momen itu untuk kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah lainnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Mbak Rara, kalau kita sudah memaksakan diri kita untuk menjalankan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan hal itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan bekas di dalam hati kita untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, hal itu membekas di dalam diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan kualitas ibadah yang bagus, itu juga akan berdampak pada kualitas hidup kita yang baik. Seperti itu, Mbak Rara. Masya Allah, jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, tapi juga kita bisa meninggalkan bekas. Dalam hal ini bekasnya adalah biar kita bisa konsisten melakukan ibadah-ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bulan suci Ramadan ini udah berakhir gitu ya Ustadz. Maka dari itu Ramadan itu menjadi titik balik kita untuk memperbaiki kualitas keimanan, ibadah, dan hidup kita, Mbak Rara. Nah Ustadz, mungkin sebelum saya menutup perjumpaan kita pada kali ini ya Ustadz ada gak sih nih pesan untuk kita semua nih ya, terutama para anak muda, agar kita tuh tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan aja, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai jalan menuju kemenangan yang sesungguhnya. Karena seringkali ini kita mengira kemenangan itu hanya tentang hasil ya teman baca. Padahal Ramadan itu mengajarkan bahwa kemenangan juga tentang mampu menahan diri, memperbaiki hati, dan semakin dekat kepada Allah. Oke, untuk teman baca yang ada di luar sana, bahwa esensi dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki ciri-ciri meningkatnya keimanan kita dan tumbuhnya karakter solih di dalam diri kita. Oleh karena itu, teman-teman, jalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya, perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang pantas untuk meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Sebuah aforisme bahasa Arab mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid, wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Bahwasanya hari raya itu bukan bagi mereka yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya itu bagi mereka yang ketakwaannya bertambah. Bagi mereka yang ketakwaannya bertambah gitu. Betul, ya Ustadz. Terima kasih Ustadz atas materinya pada kali ini dan masukannya pada kali ini ya. Semoga apa yang kita bahas bukan cuma obrolan kosong teman baca, namun dapat menginspirasi dan menjadi bahan perenungan untuk anak muda yang sedang berjuang. Dan ingat, jangan cuma didengar, tapi ayo coba dilaksanakan. Saya Nazara mohon pamit, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan teman baca, bila ada pertanyaan dan ingin bertanya gitu ya, mohon dilemparkan di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk pencet tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.